Baik, selamat sore teman-teman dan Ibu Lili semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan materi mengenai menyusun tabel data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk Rizka, bisa di next. Baik, dengan saya sendiri, Ibu Setia Yumira Hisaka Putri, dengan plat NIM terakhir 1240. Untuk rekan selanjutnya, dipersilahkan memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Rizka Dianitari dengan plat NIM terakhir yaitu 1222. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Yunisri Astrini dengan plat NIM terakhir 1223. Dan saya Ibu Dua Sidige dengan plat NIM terakhir 1230. Saya Purwan Laksmanandari dengan plat NIM terakhir 1232. Baik, untuk materi yang pertama dipersilakan kepada Yuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penyusunan tabel data. Yaitu langkahnya ada 6, yaitu yang pertama dan penyusunan secara alfabetis, yang kedua penyusunan secara geografis, yang ketiga penyusunan menurut besaran angka-angka, yang keempat penyusunan secara historis, yang kelima penyusunan antar dasar kelas-kelas yang lazim, dan yang terakhir nomor 6 penyusunan secara progresif. Dan untuk penjelasannya bisa di next. Baik, yang pertama yaitu menyajikan data dengan berdasarkan kolom nama kompartemen yang disusun secara alfabetis. Nah, dalam hal ini dimulai dari alfabet yang paling awal yang ada pada kolom tersebut. Sedangkan dalam penyusunan secara geografis ini merupakan penyajian data dengan berdasarkan kolom pada nama kompartemen yang disusun dengan secara geografis. Next. Selanjutnya ada penyusunan menurut besaran angka-angka, yaitu yang menyajikan data dengan berdasarkan kolom yang diberikan penekanan dan disusun dengan menurut besarnya angka-angka, baik dari kecil maupun ke besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan penyusunan secara historis ini yaitu data yang disajikan dalam tabel yang diklasifikasikan dengan secara kronologis atau historis. Nah, biasanya dimulai dari waktu yang paling terdahulu atau yang paling lama. Next. Selanjutnya ada penyusunan atas dasar kelas-kelas yang lazim. Nah, dalam penyajian data dalam tabel ini yang dimana penyusunan pada pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel dilakukan dengan berdasarkan kelas-kelas yang umum yang digunakan dalam dunia statistik. Dan yang terakhir ada penyusunan secara progresif, yaitu penyusunan pos-pos pada keterangan dalam kompartemen tabel yang harus dilakukan sedemikian rupa agar akhir dari tiap pos harus merupakan hasil perkembangan angka-angka yang ada pada sebelumnya. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya menjelaskan tentang penyusunan data dalam tabel, di mana penyusunan data dalam tabel ada dua, yaitu tabel kontingensi atau tabulasi silang, dan yang kedua ada tabel distribusi frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kontingensi atau tabulasi silang, di mana tabel ini merupakan tabel yang menyajikan hubungan antara dua variabel atau lebih dari masing-masing variabel yang memiliki beberapa kategori. Seperti contohnya kategori tabel N dengan kategori Y dan tabel M dengan kategori N. Seperti contohnya, next.
Nah, seperti contohnya, seorang peneliti sedang melakukan pengujian obat demam kepada 300 pengunjung apotek dengan memberikan obat salmol ke 150 orang pengunjung dan panadol ke 150 orang pengunjung. Nah, jika obat tersebut dapat meredakan demam, maka pengunjung akan menjawab iya dan tidak apabila obat tersebut tidak meredakan demam. Nah, pada tabel tersebut, obat dan demam merupakan variabel di mana memiliki dua kategori, yaitu Sanmol dan Panadol. Sedangkan pada tabel kedua, yaitu pada demam, memiliki dua kategori juga, yaitu ya dan tidak. Nah, dari 150 pengunjung yang diberikan obat salmon, 100 pengunjung menjawab dengan ya, dan 50 pengunjung menjawab tidak. Dan dari 150 pengunjung yang diberikan obat Panadol, 80 pengunjung menjawab ya, dan 70 pengunjung menjawab tidak. Dari total keseluruhan, 180 orang pengunjung menjawab ya, dan 120 pengunjung menjawab tidak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjutkan materi tadi, untuk selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Jadi, dalam pengolahan data dengan jumlah yang banyak, akan sangat dimudahkan apabila data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kelas-kelas atau kategori tertentu. Nah, dalam pengolahan ke kelas-kelas tersebut disebut dengan tabel distribusi frekuensi, di mana jika didefinisikan, distribusi frekuensi ini merupakan penyusunan suatu data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan membaginya ke dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok atau kategori tertentu. Pengelompokan data ke beberapa kelas ini bertujuan untuk agar ciri-ciri penting dari data dapat terlihat dengan mudah. Nah, adapun elemen yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi itu meliputi kelas, batas kelas, tepi kelas, nilai tengah kelas, jangkauan atau range kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas atau jumlah kelas. Yang selanjutnya jenis tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategorikal dan numerikal, di mana kategorikal ini merupakan tabel distribusi frekuensi di mana pembagian kelas-kelasnya itu berdasarkan jenis data atau golongan data yang dinyatakan secara kualitatif atau non-bilangan. Nah, bisa dilihat pada contohnya itu data penjualan barang toko Sarah tahun 2023, di mana jenis atau kelas-kelasnya itu berupa non-bilangan dan bisa dilihat yaitu lemari, meja kantor, rak buku, tanaman, dan kursi. Dan frekuensinya yang menyesuaikan, di mana lemari berjumlah 243, meja kantor sebanyak 300, rak buku memiliki penjualan sebanyak 211, kemudian tanaman sebanyak 477, dan yang terakhir kursi sebanyak 150. Sehingga didapatkan jumlah penjualan barang pada toko Sarah di tahun 2023 itu sebanyak 1.381. Kemudian jenis tabel distribusi frekuensi numerikal, di mana dalam tabel numerikal ini data yang pembagian kelas-kelasnya itu berdasarkan jenis datanya atau golongannya itu dinyatakan secara kuantitatif atau bilangan, di mana pada contohnya itu data pelamar pada perusahaan Sarah, di mana kelas-kelasnya itu berupa bilangan. Yang dipakai di sana adalah umur dari calon pelamar perusahaan Sarah, di mana pada kelas pertama yaitu
terdapat kelas dari umur 20 sampai 24 tahun dengan jumlah frekuensi yaitu sebanyak 15 orang. Sedangkan di kelas kedua dari umur 25 sampai 29 tahun dengan jumlah pelamar yaitu 20 orang. Kemudian kelas selanjutnya dari umur 30 sampai 34 dengan jumlah pelamar yaitu 9 orang. Kelas selanjutnya yaitu 35 sampai 39 tahun dengan jumlah pelamar yaitu sebanyak 4 orang. Dan kelas terakhir yaitu dari umur 40 sampai 44 tahun dengan jumlah pelamar yaitu 2 orang. Sehingga didapatkan bahwa jumlah pelamar di perusahaan Sarah itu sebanyak 50 orang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen atau unsur-unsur yang perlu kita ketahui sebelum menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas. Kelas merupakan tiap-tiap kelompok nilai variabel yang disusun dengan mengklasifikasikan data yang diperoleh dengan kategori tertentu. Jumlah kelas yang baik dalam satu tabel distribusi frekuensi berkisar antara 6 sampai 15 kelas. Rumus kelas sendiri adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K adalah jumlah kelas dan N adalah jumlah data. Hasilnya dapat berupa angka koma dan dibulatkan biasanya dibulatkan ke atas. Yang kedua yaitu ada batas kelas. Batas kelas merupakan nilai-nilai yang membatasi kelas satu dengan kelas lainnya. Terdapat 2 kelas, yaitu kelas bawah yang dalam tabel di slide berada di sisi kiri, dan batas kelas atas yang berada di sisi kanan. Next slide. Yang elemen selanjutnya yaitu ada tepi kelas. Tepi kelas merupakan batas kelas yang tidak memiliki celah untuk angka tertentu antara kelas satu dengan kelas lainnya. Tepi bawah kelas diperoleh dari mengurangi 0,5 pada batas kelas bawah, dan tepi atas kelas diperoleh dari menambahkan 0,5 pada batas kelas atas. Selanjutnya yaitu nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas merupakan rata-rata antara batas kelas bawah dengan batas kelas atas suatu kelas. Rumus nilai tengah kelas adalah batas bawah kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Next slide. Elemen selanjutnya yaitu jangkauan atau range kelas. Jangkauan atau rentang data yaitu ukuran penyebaran data yang merupakan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil data. Rumusnya yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Elemen selanjutnya yaitu panjang interval kelas. Panjang interval kelas merupakan jarak antara tepi kelas dan tepi atas kelas dan tepi bawah kelas dengan rumus C sama dengan R dibagi kelas. Dan terakhir yaitu ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas merupakan banyaknya jumlah data yang terdapat pada kelas tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, dalam menyusun tabel data distribusi frekuensi ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama itu mengurutkan data. Yang kedua menentukan range atau jangkauan dari data tersebut. Yang ketiga menentukan jumlah kelas. Yang keempat menentukan panjang interval kelas. Yang kelima menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Yang keenam menentukan frekuensi dari setiap kelas. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan coba menjawab contoh kasus. Next. Nah, dalam kasus semacam ini ada beberapa data ulangan harian mata kuliah akuntansi keuangan. Dan di sini ada 40 data. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, next kita mesti mengurutkan data. Nah, di sini kita urutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, setelah itu kita menentukan jangkauannya. Dengan rumus jangkauan, data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Dengan data terbesar yaitu 96 dikurangi dengan data terkecil yaitu 50. Sehingga kita peroleh jangkauannya itu 46. Next.
Nah, setelah kita menentukan jangkauan, selanjutnya kita menentukan banyaknya kelas. Nah, rumus daripada banyaknya kelas itu selalu 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N itu banyaknya data, yaitu jumlah dari seluruh itu yaitu 40, dan 1 tambah 3,3 log 40 itu sekitar 1,6. Selanjutnya 3,3 kali 1,6 yaitu memperoleh 5,28. Ditambah 1 yaitu 6,28. Nah, hasil daripada ini kita bulatkan ke atas. Selalu begitu. Dia memperoleh banyaknya kelas yaitu 7. Nah, untuk step selanjutnya itu menentukan panjang interval. Nah, panjang intervalnya itu rumusnya jangkauan dibagi banyaknya kelas. Dengan jangkauan itu 46 dibagi dengan 7, yaitu 6,57. Nah, ini juga dibulatkan ke atas sehingga memperoleh 7. Nah, dari tabel di sampingnya yaitu distribusi frekuensi dengan mengisi data yang pertama yaitu data paling sedikit jumlahnya yaitu 50 dengan sampai tambah 7 yaitu panjang intervalnya 7. Itu 50 sampai 56. Nah, ketika kita memperoleh frekuensi artinya dalam data 50 sampai 56 itu ada 2 data. Nah, itu disebut frekuensi. Nah, begitu juga di bawahnya. Next. Nah, untuk menentukan tepi batas setelah kita peroleh distribusi frekuensi, di sini ada sudah dijelaskan tadi, untuk mencari tepi batas bawahnya itu batas bawah dikurangi dengan 0,5, sedangkan untuk mencari tepi batas atasnya itu batas atas ditambah 0,5. Yang mana dalam angka yang merah yang saya tandai merah ini yaitu tepi batas bawah, sedangkan tanda biru itu tepi batas atas. Nah, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai materi menyusun tabel data. Saat ini kami sudah memiliki 2 orang penanya atas nama Teguh Bramasta dengan patin terakhir 1239 dan Ketut Agustini dengan patin terakhir 1242. Untuk teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan menjawab. Terima kasih. Langsung. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari IGD Teguh Bramasta Wiradharma, yaitu dengan patin terakhir 1239. Jadi untuk pertanyaannya, yaitu dalam hal atau kejadian seperti apakah suatu tabel disusun secara historis. Nah, jadi menurut kelompok kami, penyusunan data historis yang merupakan suatu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lampau atau peninggalan-peninggalan baik itu kejadian atau suatu keadaan yang terjadi pada masa lampau terlepas dari keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian masa lampau, dan hasilnya juga dapat dipergunakan untuk meramaikan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. Untuk jawaban selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin menambahkan jawaban dari Yuni. Nah, data akan disusun dalam tabel secara historis ketika peneliti atau penyaji hendak menyajikan perbandingan, perkembangan, maupun penurunan data yang telah ada atau terjadi pada masa lampau dengan data-data yang masa sekarang yang terjadi menjadi landasan dalam penelitian fenomena yang terjadi pada masa lampau dan masih berlanjut pada masa sekarang atau masa depan. Nah, contohnya ketika dalam melakukan penelitian,
terdapat tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2023 di Singaraja. Nah, penelitian ini akan menyajikan data dalam tabel secara historis. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak di Singaraja dari beberapa tahun belakangan untuk menilai apakah kepatuhan meningkat ataupun menurun. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ketut Agustini, di mana pertanyaannya yaitu dalam penyusunan data dalam tabel terdapat dua jenis penyusunan, yakni tabel distribusi frekuensi dan tabel kontingensi atau tabulansi silang. Nah, pertanyaannya itu dari kedua jenis penyusunan data tabel tersebut, yang mana paling sering digunakan dalam perusahaan atau organisasi dan apa keunggulannya? Jadi, menurut kelompok kami, tabel yang sering digunakan antara tabel kontingensi atau distribusi frekuensi dalam organisasi biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan dari kegiatan mereka. Misalnya, saat pembuatan kuesioner untuk kepentingan penelitian, maka peneliti akan menggunakan tabel kontingensi atau tabulansi silang untuk mengetahui hubungan antara variabel. Sedangkan untuk tabel distribusi frekuensi akan digunakan ketika perusahaan atau organisasi mengelola data dengan jumlah yang banyak dan akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas atau kategori tertentu. Baik, sekian jawaban dari saya. Untuk waktu, saya kembalikan ke moderator. Baik, karena materi sudah kami sampaikan dan juga pertanyaan sudah kami jawab semua, untuk menutup presentasi pada kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, di mana penyusunan data dalam tabel dapat disusun secara alfabetis, geografis, berdasarkan besaran angka-angka, historis, kelas-kelas yang lazim, dan progresif. Adapun tabel yang lazim digunakan dalam menyusun data adalah tabel kontingensi dan tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkah dalam menyusun tabel data dapat dimulai dari mengurutkan data, menentukan range atau jangkauan data, menentukan jumlah kelas, menentukan panjang interval kelas, menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan menentukan frekuensi dari setiap kelas. Untuk menutup presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Terima kasih.